من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sebab turunnya daripada surat Al-Kahfi dan bagaimana mereka orang-orang Quraisy ingin untuk membuat Rasulullah SAW malu di depan mereka dengan melakukan berbagai macam hal. Dan diantaranya, selain meminta kepada Rasul untuk mendatangkan mukjizat, sekaligus mereka juga meminta berbagai macam pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab. Akhirnya turunlah yang namanya surat Al-Kahfi tersebut. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita membahas tentang bagaimana saat Rasulullah menjawab tapi tidak mengucapkan kalimat insyaallah. Fa'atta'a. Kemudian setelah itu malaikat Jibril terlambat datang dengan berbagai macam versi. Diantaranya versinya yaitu adalah Rasulullah SAW mau memberikan jawaban kepada mereka tapi tidak mengucapkan insya. Tapi memang berbagai macam versi telah disebutkan oleh mereka para ulama tafsir, karena keterlambatan datangnya malaikat Jibril itu bukan hanya sekedar peristiwa di dalam peristiwa ini saja, tapi juga malaikat Jibril pernah terlambat atau tidak kunjung datang kepada Nabi Muhammad SAW li asbab, karena banyak sebab. Di antaranya yaitu adalah ada anjing di rumahnya Rasulullah SAW dalam sebuah periwayatan, dan ada periwayatan lain bahwa di rumahnya Nabi ada yang namanya tamathil, patung, sehingga Rasulullah SAW tidak didatangi oleh malaikat Jibril. Dan ada periwayatan lagi bahwa malaikat Jibril itu tidak datang, yaitu dengan alasan bahwa kaifa na'tikum wa antum la taqussuna adfarakum wa la tunaqquna barajimakum wa la ta'khuduna syu'urakum wa la tastaqun. Termasuk sebab yang akan menahan datangnya malaikat, dan itu juga menyebabkan malaikat Jibril abta'a an Rasulullah SAW, yaitu tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, tidak menggunakan siwak, sehingga bau mulut
dan berbagai macam. Artinya hal-hal yang berkaitan dalam kebersihan. Karena para malaikat itu suka sesuatu yang bersih. Malaikat itu akan turun di tempat yang dimana tempat tersebut itu adalah tempat yang berbau wangi. Makanya kadang-kadang dalam majelis itu ya dibakarkan kayu gaharu, dupa dan berbagai macam. Itu niatannya adalah untuk membuat tempat tersebut itu harum. Nah kalau harum ya, itu bisa mengundang malaikat. Tapi kalau seandainya bau ya, dan orangnya tidak menjaga daripada kebersihan, maka itu akan bisa menjauhkan dirinya dari para malaikat. Makanya kadang-kadang aneh ya, kalau ada orang dalam majelis kebaikan ya, yang dimana ingin untuk mendatangkan malaikat ya, kemudian dia itu melakukan sebuah hal yang membuat dirinya bau. Seperti apa? Ya, yaitu adalah rokok ya. Orang majelis zikir dia rokokan, orang majelis maulidan dia rokokan ya. Kita tidak berbicara bagaimana hukumnya rokok. Cuma rokok itu kan baunya enak apa nggak enak? Nggak enak kan? Baunya itu nggak enak. Jadi kalau Anda di dalam majelis zikir, majelis maulid Nabi, majelis zikir, usahakan jangan merokok, supaya tidak sampai mengusir malaikat. Ditahan dulu. Kalau mau merokok di luar daripada majelis. Apalagi ada majelis taklim sambil ngerokok, ya enggak baik. Karena itu membuat bau dan baunya tidak sedap. Ya. Itu adalah salah satu di antara hal yang telah diriwayatkan. Ya. Dan kemudian ya, seperti yang kita ketahui dan saya sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya malaikat tersebut itu atau malaikat Jibril tidak datang kepada Rasulullah SAW bukan di dalam satu momen saja, tapi banyak momen. Yang surat Al-Kahfi juga saat Rasulullah SAW turun kepadanya surat Ad-Duha. Dan surat Ad-Duha itu wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saat itu sebelum turunnya surat Ad-Duha juga Nabi besar Muhammad SAW pernah merasa bahwa malaikat Jibril enggak datang kepada Rasulullah SAW. Sehingga ya, saat turunnya daripada surat Ad-Duha yang berbunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad itu tidak meninggalkan kamu ya, dan tidaklah menelantarkan kamu, tidak. Tapi Allah akan selalu bersama dengan kamu. Saat itu Rasulullah SAW karena lama tidak turun daripada wahyu, maka beliau bertakbir dan para sahabat Nabi pun bertakbir. Oleh karena itu, ya, kadang-kadang kalau kita menghadiri daripada sholat tarawih ada khataman Quran ya, itu kan biasanya di akhir wadduha kita tak wadduha wal-laili atau khataman biasa ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar, la ilaha illallah wallah. Karena itu memang Rasulullah pada turun daripada surat Ad-Duha itu, selesai daripada surat tersebut Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan daripada takbir, sehingga dijadikan sebagai sebuah adat bagi mereka para ulama. Bahkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu telah dinukil dari beliau, Imam Syafi'i pernah berkata, idza tarakta takbir ya, minad duha ilal hamdi
fis salati wa kharijiha faqad tarakta sunnatan min sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Barang dinukil Imam Syafi'i mengatakan dan hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya engkau meninggalkan takbir saat hataman daripada ad-duha sampai An-Nas, kalau itu takbir terus, maka engkau telah meninggalkan sunnah daripada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini adalah beberapa di antara versi-versi yang menyebabkan terkadang malaikat Jibril itu terlambat datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga ada sebuah versi yang disebutkan kadang memang malaikat Jibril itu tidak datang kepada Rasul karena belum dapat perintah dari Allah. Turunnya malaikat Jibril otomatis itu setelah Allah memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak turun. Makanya pernah malaikat Jibril itu tidak datang kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah berkata setelah beberapa hari atau minggu, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma mana'aka an tazuruna aktsara mimma tazuruna?" Apa yang menyebabkan engkau ini kok datang kepadaku tidak seperti biasanya? Biasanya sering datang, kok ini enggak datang-datang? Maka malaikat Jibril menjawab dengan ayat suci Al-Quran dalam surat Maryam. Malaikat Jibril berkata, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Tidaklah kami ini akan sering turun wahai Muhammad kecuali itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu di antara jawaban yang menunjukkan bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril itu semuanya berdasarkan daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita tahu penyebab di mana surat Kahfi itu turun karena memang mereka orang-orang Quraisy ingin untuk bertanya kepada Rasulullah hal yang tidak mampu Rasulullah menjawabnya. Dan itu mereka sengaja lakukan hanya ingin untuk membuat Nabi Muhammad malu, kalah di depan daripada para pengikutnya. Dan banyak di antara daripada mereka memang sengaja melakukan hal tersebut itu hanya ingin untuk membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terhina. Jadi terhina. Bahkan bukan hanya secara lisan mereka bertanya, bahkan secara fisik mereka melakukan dari hal tersebut. Dan di antara hinaan yang mereka lakukan, jadi kita tahu musuh besar Rasulullah SAW itu adalah Abu Jahal. Musuh besar Rasulullah SAW itu adalah Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu termasuk menurut mereka yang ditakuti oleh Rasulullah SAW. Yang ditakuti oleh Nabi. Sehingga pernah suatu saat orang-orang Quraisy tersebut itu pernah menjebak seseorang untuk membuat Rasulullah itu bertikai dengan Abu Jahal. Hanya sekedar membuat Nabi Muhammad terhina gitu. Dan gak mungkin ini Muhammad wani. Telah diriwayatkan bahwa suatu saat ada seseorang berasal dari Irasha dari suatu tempat.
dia itu pernah melakukan transaksi dengan Abu Jahal. Tapi ya, Abu Jahal tersebut itu nggak bayar-bayar. Jadi orang luar kota melakukan transaksi dengan Abu Jahal, tapi Abu Jahal nggak bayar. Kemudian dia datang ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, dia itu ya, meminta tolong kepada penduduk Mekah. Satu persatu ditanya. Dan dia teriak-teriak sambil minta tolong, terus dia teriak-teriak. Apa? Ingin untuk supaya ada orang yang menolongnya untuk bicara dengan Abu Jahal ya, untuk membayar hutang. Akhirnya mereka ingin menjebak daripada Nabi Muhammad SAW. Iki orang tunjuklah Muhammad lagi. Bilang sama ini orang Quraisy yang bisa menolong dia hanya Muhammad. Biar Muhammad itu yang ngomong sama Abu Jahal. Akhirnya mereka menunjukkan, kamu kalau mau untuk supaya utang kamu dibayar ya, kamu lihat itu ada orang itu yang ada di sana itu, kamu pergi ke sana, dia pasti akan menolong kamu. Jadi apa diturun, kepingin tahu, dan mereka merasa bahwa Muhammad nggak bakal berani nih dengan Abu Jahal ini. Kamu datang ke dia, ya, kamu minta tolong untuk supaya membayar hutang. Akhirnya orang tersebut polos, nggak tahu dia, nggak tahu kalau ada perseteruan antara Rasulullah SAW dengan orang Quraisy dan khususnya kepada Abu Jahal. Berangkat dia kepada Rasul. Kemudian dia menceritakan kisahnya bahwa saya ini adalah orang asing di tempat ini. Saya datang ke sini ya ingin menagih hutang dari Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini Abul Hakam ya, Amr bin Hisham. Saya minta tolong ya, bisa nggak kalau kamu menagihkan? Siapa tahu karena saya sudah lama nagih nggak dibayar, Pak. Bisa nggak kalau kamu menagihkan? Siapa tahu kalau kamu yang nagih, insya Allah mau dibayar sama dia. Akhirnya Rasulullah SAW ya, tanpa ya, basa-basi Nabi Muhammad SAW dan tanpa rasa takut sama sekali, dia membawa tangan orang tersebut itu datang ke rumahnya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal saat itu posisi di rumah. Jadi Rasulullah nggak pakai basa-basi dan tanpa rasa takut sama sekali. Nah, orang-orang Quraisy ya, biasa digobok, ayo deloi. Jadi mereka itu kayak istilahnya senang ya, Allah tukaran nih, rame nih, ngedu. Yuk dideloi, dilihatin. Subhanallah, begitu datang ke tempatnya daripada Abu Jahal, Rasulullah ketok rumahnya. Rasulullah ketok, Abu Jahal dari dalam rumah mengatakan, mana ada? Siapa ini? Rasulullah mengatakan, Muhammad. Muhammad. Begini, lu Muhammad kamu mana ini? Namanya Muhammad cuma Rasulullah SAW saja. Saat itu orang-orang Mekah itu tidak ada yang namanya Muhammad. Kalau siapa ini? Kalau Muhammad. Subhanallah, dibuka oleh Abu Jahal pintunya. Begitu dibuka pintunya tersebut itu, kemudian wajahnya itu berubah, pucat Abu Jahal. Pucat, putih, kuning. Istilahnya kayak seperti orang yang takut. Kemudian Rasulullah tanpa basa-basi mengatakan, "A'ti hadha haqqak." Ya. Wali, ente ini punya kayak ono iki hutang. Kasih ono ini dari mana hutang. Kamu hutangnya bayaran nih ya orang itu. Subhanallah, dia berkata, "Galan ya tak bayar. Masuk ke dalam,
ambilkan uang, dikasihkan kepada Rasulullah SAW, dikasihkan kepada orang tersebut tadi. Akhirnya orang tersebut farhan, dia berterima kasih sama Rasulullah SAW. Ya. Terima kasih, engkau telah menagihkan hutang saya. Tidak ada orang yang berani untuk menagih daripada ini Abul Hakam ini kecuali kamu. Dan saya sudah lama nggak dibayar-bayar. Tapi kamu sekali nagih langsung dibayar. Ya. Akhirnya orang-orang Quraisy, heboh mereka. Pergi kok pedian Abu Jahal. Kenapa ini? Kok tiba-tiba langsung minta, langsung digaruk ini Nabi. Ya. Bukan garuk, memang sengaja itu. Jadi mereka tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya, subhanallah, ketika mereka melihat hal tersebut itu tadi, langsung datang mereka, cepat-cepat datang kepada Abu Jahal. Dan mereka berkata, wailak ya Abul Hakam, ma ra'ayna mithla ma sana'ta. Apa yang kami lihat ini, apa yang kamu berbuat ini sebuah hal yang aneh dan celaka. Tidak Nabi Muhammad ini. Takut kamu sama Muhammad. Kemudian dia berkata, ente ini enak banget. Kita tahu tadi Muhammad itu datang, di sebelah kanannya, sebelah kirinya itu ada tombak. Ini tombak mesti siap ini. Nanti kamu tidak jerem mati aku. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ya tunjukkan di situ dalam riwayatan bahwa di sebelah kanan kirinya ada onta gede. Wes mangap ini. Itu saya jawab tidak, dimakan kepala saya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah, ini adalah sebuah mukjizat. Ya. Tapi gitu itu tidak membuat Abu Jahal beriman. Makanya kalau orang itu kalau sudah ditutup daripada hatinya dari yang namanya iman, maka apapun yang ada di depannya pun dia tidak akan pernah untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sak pintar-pintarnya orang, sak hebat-hebatnya orang, semuanya itu yang membolak-balikkan hati itu hanya Allah. Makanya kita tidak bisa menjadikan otak kita, kekuatan kita, kecerdasan kita, kehebatan kita, kedudukan kita, kekayaan kita sekalipun itu kita jadikan adalah sebagai kekuatan untuk merubah apapun, kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek kaisa bakal bisa. Dan ini adalah termasuk daripada hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara global di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, di mana Allah mengatakan inna kafainakal mustahzi'in. Ya. Sesungguhnya kami wahai Muhammad yang akan menjaga engkau dari mereka orang-orang yang akan menghina daripada diri. Ada yang maya-maya Nabi, ya. Yang dia itu jadi nakal-nakal sama Rasulullah, yang dia ingin mempermalukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan benteng untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan bukan hanya itu saja. Jadi memang Rasulullah SAW itu yang mustahzi' bin Nabi, yang sering mempermalukan daripada Rasulullah SAW itu banyak. Di antaranya Rasulullah itu adalah bertetangga. Bertetangga dengan dua orang. Siapa? Pertama Abu Lahab. Abu Lahab itu tomboy. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW. Itu adalah tetangganya daripada Rasulullah SAW. Dan memang Abu Lahab tersebut itu tadi sering sekali naruh kotoran onta, kotoran kambing,
di depan daripada rumahnya Nabi Muhammad. Jadi hampir tiap hari ya. Sampah biar dia main Nabi tonggoan sebelah. Makanya biar tonggo sampean ya, terus buang sampah nang main sampean iki Abu Lahab itu. Iku nyentuh Abu Lahab, sampah, kotoran ontaan. Mereka lakukan kepada Rasulullah SAW. Ya. Bahkan suatu saat pernah, ya, saat dia itu tengah daripada meletakkan kotoran, kelihatan oleh Hamzah. Nah, Hamzah, saudaranya sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini karena sing mana? Ya. Hamzah ini tidak ada yang berani dengan beliau. Begitu kelihatan, diambil itu kotorannya, ditaruh di atasnya kepalanya daripada Abu Lahab. Teh duguri kau. Tidak berani bicara menghadapi daripada Hamzah bin Abdul Muttalib adalah Asadullah. Itu adalah singanya Allah Subhanahu. Makanya Sayyidina Hamzah itu ya, kalau beliau tidak wafat di perang Uhud ya, bisa kemungkinan beliau itu akan menjadi khalifahnya Rasulullah SAW. Tapi memang sudah menjadi sunnatullah ya, menjadi sunnatullah bahwa kemuliaan itu dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau Sayyidina Hamzah yang jadi khalifah, maka kemuliaan akan dimiliki khusus buat Bani Hashim saja. Nabi ini Bani Hashim, khalifah Bani Hashim, tak habis. Ya. Tapi memang dibuat oleh Allah dramanya, skenarionya itu Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat saat peperangan Uhud, Rasulullah wafat dan meninggal diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kemuliaan itu merata kepada mereka orang-orang Quraisy. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib setelah terjadi banyak daripada pertikaian dan perselisihan di zaman daripada beliau. Dan diantaranya orang yang sering mempermalukan Rasulullah, niat untuk mempermalukan daripada Rasulullah SAW, ya, yaitu adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, Uqbah bin Abi Mu'aid ini wis kelopan ambil Abu Lahab. Apa? Ini ibarat ini Rasulullah, sebelah kiri itu adalah Abu Lahab, sebelah kanan tonggoy namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Dan kerjanya hampir gantian. Iki Abu Lahab mene Uqbah, Abu Lahab besok Uqbah. Ya, mereka menaruh kotoran di depannya daripada rumah Nabi besar Muhammad SAW. Sampai Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan begini, kuntu baina syarri jarain, kata Nabi. Saya itu dulu di Mekah berada di antara dua tetangga yang paling buruk. Ya. Abi Lahab wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Situ Abu Lahab, situ Uqbah bin Abi. Ya, in kana la ya'tiyani bil furuthi fayatrahunaha ala babi. Jadi mereka tadi yang menyiapkan ya, kotoran-kotoran itu ya, kemudian ditaruh di depan daripada pintu rumahnya. Nah, sampai ya, harus kena tonggo model gini, Pak. Ya. Itu Anda akan hidup tidak pernah tenang. Makanya ada sebuah pepatah Arab ya, mengatakan ya alja gabladar. Anda itu kalau mau beli rumah, ojo sembarangan tuh koma, delok tonggoe di nek tonggoe ruwet, ojo tuh koma. Kenapa kalau sudah tetangga tersebut ya, jadi adalah orang-orang yang ruwet, ngerokok sampai ya, ada yang baik mereka tutupi, yang jelek mana sampai delok ya, lihat tetangga kanan,
lihat tetangga kiri, lihat kampungnya. Kalau Anda ingin hidup bahagia. Jadi beli rumah itu juga banyak pertimbangan. Jangan tiba-tiba langsung beli. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk daripada syariat yang diajarkan oleh Nabi. Dan ini tidak pernah diajarkan oleh, tidak pernah ada saat ini dalam agama yang lain. Bahwa memang kita itu diperintahkan untuk memuliakan tetangga. Ada orang posoe pinter, sembayangi pinter, tapi kalau sama tetangga dia itu sering mengganggu, sering ngerasani, sering ngilokno, neraka Pak panggon. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah, kata Nabi, dia memuliakan daripada tamu. Jadi sembarangan ini, tonggo ini, itu tanda-tanda keimanan Anda. Nah, kalau Anda adalah orang yang memuliakan tetangga Anda, berarti ada tanda keimanan. Kalau tidak memuliakan tetangga Anda, sulit untuk dikatakan orang mempunyai iman yang sempurna. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril itu sering sekali berwasiat kepada saya. Apa wasiatnya? Ya Muhammad, hati-hati kamu tentang masalah tetangga, jaga haknya tetangga. Sering gitu, sampai-sampai saya ini menyangka warisan Jibril, wasiatnya kepada saya itu adalah masalah tetangga. Coba saya bertonggo sampai itu karang. Orang tikus mati dekat sebelah. Saya nak cek dibersihkan sampai tonggo sebelah. Orang dulu itu sampai mereka menjaga makanan kalau bau ke rumah sebelah, GKI Pak. Saya ini dibungkus rapat. Cek gak ke. Dulu para imam itu dengan tetangga mereka jaga. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah punya tetangga seorang anak muda. Kerjaannya tiap malam sempoyongan. Nek wis mulai teko dugem nyanyi sak kampung suaranya. Kadang-kadang sampai ke dalam rumah, namanya rumah orang dulu Pak, ya kayak saya kalau tembok, zaman biyen itu nek sebelah ketok-ketok krungu sebelahnya kedengeran. Jadi kalau sudah pulang ke rumah, itu Imam Abu Hanifah kalau malam qiyamul lail, tetangga sebelahnya itu kalau zaman saya ini karaokean sampai subuh. Jadi karaoke nyanyi. Kenapa? Mabuk. Sampai suatu saat setelah beberapa tahun tetangganya kok gak suara nih. Endi tanggoku. Endi tanggoku sing biasa mabuk karaokean bendina. Gak ono suara. Tanya besoknya, kemana sih Fulan? Dengar-dengar di penjara. di penjara. Ketangkep modelnya, kena operasi gitu. Nah operasi di sekolah sekolah. Lalu ketangkep. Aneh awak iki ya tambah seneng. Alhamdulillah. Bebas awake. Kampung saiki bebas teko wong mabuk. Alhamdulillah. Apa maneh nek mati? Sampah masyarakat mati.
Tambah seneng kali. Kita ya seneng paling ya. Ada sampah masyarakat mati mabuk bendina kerjaannya. Iki di penjara, kena wis alhamdulillah. Gak ngerusak kampung. Ya subhanallah. Tapi Imam Abu Hanifah tidak. Hak ya. Beliau menjaga hakul jar. Datang ke tempatnya polisi, ibarat kalau zaman sekarang ini Kapolsek ditekani, beliau kenal dengan khalifahnya, ditelepon, apa? Tonggoku ketangkep sakno. Besok Islam cepet metu takziran dia takziran. Ya. Mari ngono metu. Bayang artinya bagaimana beliau itu tadi menjaga yang namanya hakul jiran, hak daripada seorang tetangga. Dan bukan hanya itu, para imah itu tentang masalah tetangga itu sangat luar biasa mereka. Kalau tidak salah ada seorang imam Al-Hasan Basri atau yang lain. Omah itu akeh tikus sih. Akeh tikus. Banyak tikusnya rumahnya. Setelah itu ada beberapa orang ngasih solusi. Kalau ya Syekh, kenapa rumah kamu tidak pelihara kucing? Cek tikus ya kak. Kak ngindep deh pelihara aku. Kata Imam Hasan Basri, jangan. Saya itu kalau melihara kucing takutnya tikusnya nomai tonggo, melayunya nomai tonggo. Jadi jogo cek gak nomai tonggo, gak tonggo wes tikus di omahku, sing penting gak nomai tonggo. Saking jogo mereka itu. Karena mereka tahu bagaimana hakul jiran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Rasulullah ketemu tonggoy Abu Lahab sebelah kanan, ya, iki Uqbah bin Abi Mu'ayth ngelur. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan Inna kafainakal mustahzi'in. Kami telah jaga dirimu wahai Muhammad. Ya, bahwa kami akan tahan mereka orang-orang yang berusaha untuk mempermalukan dirimu dan berusaha untuk menghina kamu. Suatu saat termasuk dari hal yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth kepada Rasulullah SAW. Dia itu pernah meludahi daripada Rasulullah SAW. Dia pernah meludahi Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah lewat didoni, diludahi oleh Allah. Subhanallah, itu ludah balik mana? Gak sampai kena Nabi. Begitu kena dari begitu dia meludah kembali terkena daripada wajahnya dan menyebabkan baros gelam. Menyebabkan bahkan ada sebuah periwayatan disebutkan bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayth ini pernah mengadakan sebuah jamuan, artinya undang-undang. Nah, diantaranya yang diundang adalah Rasulullah diundang. Kayak enak tonggo sebelah, diundang Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka kumpul, dikeluarkanlah makanan. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan di depan beliau makanan. Kemudian Rasulullah berkata begini kepada Uqbah, "Ya Uqbah, Anda nggak mau makan makanan ente sampai engkau mengucapkan kalimat syahadat. Kalau kamu mengucapkan syahadat, baru saya akan makan makanan kamu." Akhirnya si Uqbah, "Ya akhir Muhammad, pokoknya kau makan." Jadi mereka itu sampai memuliakan tamu seperti ini. Memang orang Arab zaman dahulu itu terkenal memuliakan tamu. Senang sama tamu. "Baik wahai Muhammad, saya akan syahadat, yang penting kamu makan." Akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Syahadat.
Akhirnya Rasulullah makan. Karena dia mau syahadat, maka Rasulullah SAW makan. Senang Rasulullah dengan hal tersebut. Nah, selesai acara pulang, rame. Isu-isu sudah kemana-mana. Di antaranya yang datang kepada Uqbah tersebut adalah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf berkata, "Ya Uqbah, kenapa kamu? Saya dengar engkau telah kafir. Artinya engkau telah menyembah agama Muhammad." Kata si Uqbah, "Saya itu cuma sekedar basa-basi saja sama Muhammad. Saya itu nggak mau ada tamu masuk ke rumah saya, dia pulang tanpa makan makanan saya. Aku saja sekedar basa-basi. Tidak dari hati saya, tidak." Akhirnya si Ubay berkata, "Begini, kita semua akan percaya kalau kamu melakukan sesuatu kepada Muhammad. Apa? Nanti kalau Muhammad lewat, kamu ludahi, kamu tempeleng. Kamu ludahi, kamu tempeleng." Akhirnya lewatlah Rasulullah SAW. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat di depan daripada Uqbah, Uqbah berkata, "Ya Muhammad, wajhi wa wajhuka haram." Wajahmu dan wajah saya haram, wahai Muhammad. Saya tidak mau beriman lagi. Kemudian dia mau tempeleng daripada Rasulullah SAW. Dan sudah siap mau meludahi daripada nah. Dan insya Allah kita akan bahas karena waktunya sudah waktunya azan dan sholat. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu di minggu yang akan datang fi sihah wa afiyah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. رب فقهنا وفقه أهلنا وبارك لنا في ديننا مع أهل الوتر والذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترضى فيه قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء. نحظى بالخير ونقضى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأجرنا بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل البنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى السحب المسابح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. فتب علينا توبة تغسل كل حوبة. واستر لنا العورات وآمن الروعات. واغفر لوالدينا ربي ومولودي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد الشعب. والحمد لله في البدء والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.